Untuk poin nomor 5 ini juga jadi pro kontra ya, yang sudah sangat umum di kalangan sesama peternak kelinci. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Ternak Tani. Di video ini saya mau membahas beberapa hal yang sering disepelekan oleh teman-teman peternak kelinci pemula. Ingat ya teman-teman, ini untuk yang benar-benar pemula. Jadi mohon untuk yang senior jangan tersinggung. Dan ini sering banget terjadi, tapi biasanya masih ada saja yang mengeyel katanya tidak masalah dengan hal yang akan saya sebutkan di sini. Setidaknya ada 5 hal ya yang akan saya bahas di sini mengenai hal-hal yang sering disepelekan oleh peternak kelinci pemula. Jadi buat teman-teman yang baru peternak kelinci, saya sarankan untuk melihat video ini sampai selesai, biar nanti teman-teman peternak kelinci pemula tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh banyak teman-teman peternak kelinci sebelumnya. Nah, kita langsung saja untuk pembahasannya. Untuk kesalahan yang pertama, biasanya teman-teman itu menyepelekan dalam hal pakan. Contohnya, teman-teman memberi pakan hijauan yang masih segar, seperti sayuran, rumput yang masih mengandung air, dan itu diberikan langsung ya ketika hijauan tersebut masih sangat segar. Dalam artian tidak dilayukan dulu ya teman-teman. Ini sering banget diperdebatkan oleh beberapa teman-teman peternak kelinci, khususnya buat yang sudah senior. Katanya untuk pemberian seperti itu di tempatnya tidak masalah. Yaitu mungkin untuk teman-teman yang sudah senior dan memang kelinci teman-teman tersebut sudah terbiasa ya diberi pakan seperti itu. Tapi ini untuk teman-teman yang baru pelihara kelinci, khususnya untuk kelinci ras ya yang biasanya dipelihara dengan cara spesial sebelumnya. Biasanya itu dengan pemberian pakan pelet atau ampas tahu. Untuk teman-teman pemula sebaiknya jangan mencoba memberi pakan hijauan yang masih basah. Lebih baik dilayukan dulu atau dikeringkan dulu. Terus kesalahan yang kedua yang sering disepelekan pemula adalah gonta-ganti pakan dan waktu memberi pakan. Gonta-ganti pakan dan waktu pemberian pakan maksudnya adalah kita tidak konsisten dalam memberi pakan kelinci. Misal minggu ini diberi pakan rumput, terus minggu depannya diberi pakan ampas tahu atau diberi pakan pelet. Nah, terus minggu depannya lagi diberi pakan yang beda lagi. Terus untuk gonta-ganti waktu memberi pakan maksudnya adalah untuk jadwal pemberian pakan tidak konsisten atau berubah-ubah ya. Nah, dampak dari gonta-ganti pakan dan gonta-ganti waktu pemberian pakan biasanya akan membuat kelinci stres, terus tidak nafsu dalam memakan makanan yang diberikan ke kelinci-kelinci yang kita pelihara. Makanya untuk teman-teman peternak kelinci, hal sepele ini sebaiknya juga mesti diperhatikan ya teman-teman. Konsistensi jenis pakan dan waktu pemberian pakan harus di-manage agar kelinci tetap sehat dan berkembang biak dengan baik. Terus selanjutnya, kesalahan yang sering disepelekan yang nomor 3 adalah membiarkan berlarut-larut ketika kelinci terkena penyakit. Ini juga sering disepelekan oleh teman-teman peternak kelinci pemula. Contohnya kadang ketika kelinci terkena penyakit skabies itu dibiarkan saja ya. Alasannya karena belum parah. Nah, ini teman-teman mungkin tidak tahu ya kalau skabies tidak akan sembuh jika tidak langsung diobati atau tidak diobati. Padahal untuk skabies itu secara teori
ternyata penyakit kelinci yang paling mudah diobati. Kalau ketika baru gejala penyakit skabiesnya langsung diobati. Nah, untuk penyakit lain seperti kelinci yang bermasalah pada pencernaannya, seperti kelinci mencret atau kembung, terus terkena koksi tapi dibiarkan saja. Nah, mungkin hal ini kelihatannya sepele, tapi bisa berakibat fatal pada kelinci-kelinci yang teman-teman pelihara. Terus selanjutnya, untuk kesalahan yang sering disepelekan nomor 4 adalah teman-teman malas dalam membersihkan kandangnya teman-teman. Kandang adalah salah satu faktor penting dalam memelihara kelinci. Makanya kebersihan kandang sangat menentukan kesehatan kelinci-kelinci yang kita pelihara. Buat teman-teman peternak kelinci pemula, sebaiknya bersihkan kandang minimal 2 kali dalam seminggu, atau paling tidak 1 kali ya, misalkan waktunya tidak ada. Terutama buat teman-teman yang pakan kelincinya itu menggunakan pakan pokok, rumput atau ampas tahu. Karena biasanya ampas tahu dan rumput sangat cepat sekali mendatangkan penyakit jika kotorannya tidak rutin dibersihkan ya. Terus yang terakhir atau yang nomor 5, kesalahan yang sering disepelekan peternak kelinci pemula biasanya tidak memberi minuman pada kelinci-kelinci yang teman-teman pelihara. Untuk poin nomor 5 ini juga jadi pro kontra ya, yang sudah sangat umum di kalangan sesama peternak kelinci. Ini ada sebagian peternak kelinci yang membenarkan kalau kelinci tidak diberi minum itu tidak masalah atau tidak apa-apa. Nah, sepengalaman saya, ya memang seperti itu ya, tidak masalah. Tapi itu untuk jangka waktu yang tidak lama. Dan itu juga tergantung pada kelinci-kelinci yang kita pelihara. Untuk jenis kelinci murahan mungkin tidak masalah ya. Contohnya kelinci yang biasa diberi pakan rumput, itu yang harganya di bawah 300-an. Untuk yang harganya di atas 300.000, sebaiknya tetap dikasih air minum. Karena sebenarnya kelinci itu memang butuh air minum teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Misalkan ada yang kurang atau perlu ditambahkan, silahkan teman-teman tambahkan sendiri di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.